Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Iya, mulai dari ini. Asal nanti yang bawa itu ya, bol ya. Oke. Kamu yang bawa bol ya. Ya, itu bantai saya masih Rosi. Ada 12 liter. Dengan penyerangan kami Sapuja kepada Bukti Sangga. Seperti di dalam organisasi keagamaan
sebagai umat Buddha sudah kita ketahui bahwa sifatnya memang cinta kasih. Selamat pagi, Sofi Ordu, Namo Buddhaya. Saya bangga menjadi wanita Buddhis Indonesia. Saya bangga menjadi wanita Buddhis Indonesia. Saya bangga menjadi wanita Buddhis Mulai. Indonesia. Saya bangga menjadi wanita Buddhis Indonesia. Saya Mulai. menjadi Buddhis Indonesia. Apa saja pelajarannya? Ada dhamma, ada parenting, ada kesehatan, ada juga makanan-makanan yang makanan-makanan sehat. Ada kemajuan ada. Cuman kan maunya kan lebih maju. Yang penting Maunya lebih semangat maju. terus, Bu. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 27, 28, 29, 30. Ambillah semua. Terus. Oke, tepuk tangan kita semua. Kalau pakai baking powder sama emplek itu double nggak apa-apa, Mami? Apa tahu salah satunya aja gitu ya? Iya, fungsinya berbeda. Kalau baking powder kan dia ketika panas bereaksi menghasilkan udara ya, oksigen. Sehingga cookies ini naik, mengembang, jadi nggak keras. Begitu pula soda kue. Dia lebih kuat lagi megarnya. Nah, kalau emplex tidak membuat cookies menjadi mengembang, tapi mengandung enzim yang memperkuat lebih lama shelf life-nya, masa awetnya. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show harus bagaimana ya Bu? Istilahnya berbudi luhur, kalau benar kata Jo tadi kan agak dalam ini nih. Makin malam makin dalam. Berbudi luhur itu seperti apa? Yang harus dimiliki seorang wanita, apalagi kita wanita-wanita Buddhis gitu ya. Mesti berbudi luhur dengan perilaku yang seperti bagaimana mungkin kan, dengan seperti apa sih Bu gitu loh, contoh-contoh kecil mungkin yang bisa Ibu kasih tahu ke kita kan kita masih belajar juga nih dari Ibu yang udah lebih expert dari kita ya nggak Jo? Iya, pengalamannya udah 30 tahun ya. Aduh, sama-sama lah kita berbagi. Orang menjadi bijak bukan karena usianya, tapi karena pola pikirnya, karena pendidikannya, kemauannya untuk merubah diri menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau berbudi luhur itu orang yang punya kebiasaan yang baik, karakternya itu mantep, baik gitu loh. Enggak punya karakter yang ikut-ikutan orang, tapi dia punya karakter dia sendiri yang memang baik. Nah, ini berbudi luhur. Dalam kehidupannya dia baik, dia moralnya juga baik,
bisa menjaga ucapannya, nggak sembarangan asal keluar aja jebret gitu, tetapi terkendali. Ucapannya yang benar gitu, jadi silanya bagus gitu, perilakunya bagus. Ya, abis itu udah mulai radang, mulai batuk dikit, dan demam. Nah, ini yang aku mulai aware, kayaknya bisa jadi kena COVID kan, karena demam. Nah, akhirnya aku coba tes, ternyata benar positif. Akhirnya aku isoman. Jalanin seminggu, ngerasa masih oke-oke aja, kayak me time. Terus abis lewat seminggu, teman-teman yang barengan aku kayak positif gitu udah mulai sembuh. Nah, aku udah mulai worry, kok aku nggak kayak ada perbaikan gitu, masih batuk gitu. Nah, jalan 2 minggu, ternyata belum baik juga. Aku masih batuk, masih gatel gitu di tenggorokannya. Nah, terus aku akhirnya cari dokter baru, second opinion, apa aku mesti makan antibiotik gitu ya. Karena selama aku isoman 2 minggu itu, aku cuman minum vitamin, antivirus, sama anti radang gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang hari ke-6 ya, aku udah mulai better. Jadi aku udah nggak makan antibiotik lagi gitu. Nah, aku juga pengen tahu, aku pengen tanya sama dokter Meta, kenapa aku nggak bisa makan antibiotik, sedangkan orang rumah makan antibiotik tuh cocok gitu. Wah, menarik. Apa karena aku resisten atau apa gitu? Dok, berarti secara nggak langsung kalau gejalanya ringan itu 1 bulan juga oke ya dok ya, berarti ya untuk vaksin booster. Karena ada pertanyaan di kolom chat dari Cinur. Sebetulnya tiap orang kan reaksinya berbeda ya. Ada yang gejalanya ringan tapi dia punya antibody itu tinggi gitu loh. Jadi memang teori yang sekarang sesudah 1 bulan boleh, tidak dikatakan gejalanya ringan, sedang atau berat. Tapi kalau memang nggak ada kepentingan yang mendesak, kalau nggak mau ada kekhawatiran ya boleh tunggu sampai 3 bulan, karena banyak survei yang mengatakan setelah kita vaksin atau tertular itu dalam waktu 3 bulan tuh antibodinya masih lumayan. Termasuk juga kalau kita vaksin kan, antibodi itu dibentuk justru meningkat nanti setelah 6 bulan yang dianggap sudah nggak ada, makanya booster kan sebetulnya 6 bulan sesudah vaksin kedua. Jadi itu memang masih belum cocok ya? Memang obat ada Bu, tapi obat kan masih terus diteliti, masih diteliti juga. Ya, emang diduga obat itu efektif, dan yang nggak minum obat yang sembuh juga ada kan. Jadi tiap orang reaksinya beda-beda. Kalau kita lihat kenyataan yang di ICU masih penuh, ya berarti kalau emang obat itu sangat manjur, sekali minum sembuh mestinya nggak ada lagi yang meninggal kan. Kenyataannya yang meninggal masih ada. Ini senyatanya yang meninggal masih ada ya. Di tanggal 8 Maret kita lihat tertinggi angkanya. Ya, jadi ya kita pandai-pandai membawa diri lah ya supaya jangan sampai tertular. Ya, mari.
to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing. Bukan dari kalau penurunan fungsi kognitif kan emang itu efeknya medis ya, maksudnya ya dari penyakit COVID-nya itu sendiri memang ada efek ke otak seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi emosinya sebenarnya lebih karena dari efek lingkungannya nih gitu. Sebenarnya bukan cuman mereka yang pernah kena COVID, tapi kita pun yang nggak kena COVID kan ikut terdampak secara sosial sebenarnya, ya nggak sih? Kita jadi ikutan di rumah, jadi ikut membatasi mobilitas, jadi ikut membatasi sosialisasi gitu kan. Itu sebenarnya efek ke emosi dan mental kita semua sebenarnya. Even kita nggak kena COVID loh, kayak gitu. Karena saya pernah dengar salah satu penjelasan dari Aderai, tahu ya Aderai ya? Aderai itu kan dia memang pakar di bidang kesehatan, seperti itu olahraga, dan memang dia punya filosofi hidup yang bagus gitu. Jadi Aderai itu waktu itu sharing, dia pernah baca ada sebuah riset gimana cara bikin manusia itu tuh hidupnya umurnya pendek, katanya gitu. Nah, apakah dengan alkohol kayak gitu kan, dikasih minum alkohol, ternyata dia seneng-seneng gitu kan, umurnya nggak pendek-pendek. Terus apakah dengan rokok kayak gitu kan? Nah, ternyata rokok dia menarik nafas panjang, itu tuh mengaktifkan yang namanya saraf parasimpatetik gitu kan, relax. Jadi nggak umurnya nggak pendek-pendek juga tuh kayak gitu kan. Terus apakah dengan apa waktu itu ya, gula kalau nggak salah ya gitu. Ternyata nggak juga gitu kan. Nah, tapi apa yang bisa bikin manusia itu umurnya pendek gitu? Yaitu ketika dia diisolasi gitu. Dia diisolasi, dia nggak bisa ketemu sama siapa-siapa seperti itu. Nah, disitulah dia merasa stres, lonely gitu kan. Dan itulah yang akhirnya efek ke kesehatannya dia sebenarnya, bikin dia sakit. Jadi kalau dibilang manusia itu makhluk sosial, benar banget gitu. Kita butuh orang lain, kita butuh interaksi satu dengan yang lain seperti itu. Jadi ketika kita dibatasin nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, itu efeknya tuh memang efeknya kelihatannya tuh ke sosialnya, ke mental kita, ke emosi kita gitu ya. Wah, kesepian, wah stres, wah pengen ketemu sama yang lain nih kayak gitu. Tapi dari situ efeknya bisa ke fisik juga loh gitu. Mulai muncul karena stres itu melemahkan imun gitu, akhirnya malah mudah terkena penyakit-penyakit yang lain, atau mungkin ada penyakit psikosomatis gitu ya, perasaan gak nyaman yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan secara medis, tapi sumbernya dari pikiran gitu. Dan itu dalam tanda kutip bikin umur pendek gitu kan jadinya. So makanya tadi di awal saya berpesan kepada teman-teman semua gitu kan, mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi jangan lupa untuk kita tetap saling care each other gitu. Toh kita kan sekarang udah banyak kemajuan teknologi, WA kita gampang banget mau WA call sama orang, mau WA video lihat, di Zoom kita bisa ketemuan gitu. Maksudnya yuk kita tetap care lah sosial kepada teman-teman kita yang lain meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik ya. Dan sekarang kan banyak emansipasi wanita ya, banyak di luar sana wanita selain bisa bekerja, bisa mengurus rumah tangga, ya kan, bisa online juga, tadi kan multitasking. Nah, banyak juga di teman-teman saya juga mereka yang istrinya penghasilannya lebih besar daripada suami Cimol.
Nah itu gimana Cimul? Agak menarik, tapi karena kan kenyataan di luar sana ada juga kendala yang akhirnya suaminya jadi minder, ya kan? Karena istrinya lebih penghasilan lebih besar, Cimul. Kayak gitu gimana, Cimul? Oke, mungkin saya jawab dari sisi saya aja ya. Nanti kita bisa tanya teman-teman yang lain nih. Ini berbagi kan, karena juga interaktif ya. Jadi kalau jawaban saya tidak menjamin itu jawaban yang harus atau akan terjadi gitu kan. Nah, kalau menurut saya, kita kan terutama Asia ya, terutama Asia itu kita menganut masih namanya suami sebagai center. Beda banget dengan di dunia barat ya. Nah, kalau suami sebagai center, keluarga sebagai center, itu memang suami adalah kepala keluarga. Ya. Makanya kalau kita lihat di kartu keluarga, itu kepala keluarganya suami pasti, ya, tidak mungkin istri gitu, kecuali suaminya meninggal, ya, atau mungkin divorce ya. Nah, buat saya dengan zaman seperti ini, kita kan beruntung nih jadi perempuan ya, jadi wanita, kita bisa sambil masak, misalnya kita jualan online, bisa juga kan, ya jualan online, terus kemudian sambil kita bikin video tutorial, kita dapat fee, kemudian bikin TikTok, bikin apa segala macam dapat fee gitu kan. Kemudian di dunia karir sendiri, mungkin karir kita makin baik, sehingga kalau pada awalnya kita lebih rendah penghasilan dari suami, ada satu titik tertentu barangkali kita jadi lebih besar penghasilannya. Ya. Tetapi penghasilan ini sekali lagi tidak merubah status. Ya. Apakah kalau istri berubah menjadi penghasilan lebih besar, dia berubah menjadi kepala keluarga gitu? Jawabannya enggak. Kita punya keahlian misalnya tadi masak, ya kita boleh bikin masakan, kita jual, kan itu juga menghemat ya. Memang tidak ada rumusan yang ini sih yang baku ya. Bagaimana cara menghemat gitu. Makan sehari sekali ya itu bukan cara juga ya. Akhirnya kita ke dokter karena sakit kan. Tapi ya Cilicen, don't worry, you are not alone, Cilicen. Semua ibu-ibu juga begitu. Sekarang ini pusing ya dengan harga-harga mahal. Ya di satu sisi pengeluaran kita juga begitu-begitu aja kan. Pemasukannya begitu-begitu aja gitu. Tapi ya kalau sekarang kita bisa survive dengan berkeluarga sekian puluh tahun, saya yakin Cilicen sudah puluhan tahun lebih dari saya, itu artinya Cilicen sudah sukses menjadi seorang menteri di dalam keuangan keluarga. Begitu Ci, kalau menurut saya. I woke up, look in the mirror today, yeah. Got so many things that I wanna change, and everybody's got something to say, but that's just who we are. My new clothes don't fit anymore now. Sepucuk puisi untuk didedikasikan untuk para perempuan dimanapun berada, yang secara langsung atau tidak langsung berperan untuk kemajuan bangsa seluruh dunia. Peranan perempuan untuk kemajuan bangsa. Perempuan itu harapan terbesar, membangun peradaban dunia. Berikan satu piring makanan bergizi, ia berikanmu anak sehat dan cerdas. Berikan satu keterampilan, ia berikan segudang karya agung. Berikan satu waktu, ia berikan era zaman baru. Berikan satu kuntum bunga, ia berikan sejuta kebun indah. Berikan satu harapan, ia berikan sejuta kesan. Berikan satu dunia, ia berikan seantero galaksi. Berikan satu mahkota, ia pimpin bangsa ini dengan bijaksana. Perempuan itu sesosok sempurna, siap dalam segala suasana. Perempuan itu sesosok nan agung, siap dalam semua bidang. Perempuan muda benih masa depan. Perempuan parubaya lagi berkarya. Perempuan senior membimbing semua. Perempuan tak mengenal kata tidak, semuanya lengkap dengan hadirnya. Perempuan tak mengenal nyerah, semuanya diperjuangkan totalitas. Perempuan tak mengenal pesimis, semuanya dilangkai penuh optimis. Kalau dibilang nggak punya waktu tuh bohong, karena kita pasti punya waktu gitu. Dan kalau nggak punya waktu itu artinya kita belum bisa memanage waktu kita dengan baik. So you have to make your time, and you have to make your time for your own. Jadi kadang-kadang kita juga terlalu sibuk ngopenin atau ngurusin orang lain, kita lupa untuk mengurus diri kita sendiri. Dan buat saya, pentingnya mengurus diri sendiri itu bukan sesuatu yang selfish atau yang egois.
Karena bagaimana kita bisa memberikan diri kita atau bantuan kita kepada orang lain, sementara kita sendiri kosong. Kita sendiri perlu bantuan gitu. Jadi penting banget untuk membuat waktu untuk diri kita sendiri. That's how I juggle ya. Maksudnya bagaimana saya membalance kehidupan saya, mempunyai support system yang baik dan juga membuat waktu untuk diri saya sendiri. Nah, berkaca dengan dari Raden Ajeng Kartini, ada quotes yang menurut saya tepat banget. Quotes-nya adalah banyak emansipasi wanita bukanlah untuk banyak emansipasi wanita bukanlah untuk persamaan derajat. Emansipasi adalah pembuktian diri yang seimbang antara raga yang tangguh namun hati senantiasa patuh. Emansipasi ada penerimaan diri bahwa setiap tempat ada empu yang dikodratkan dan dipantaskan. Kadang-kadang emansipasi kita selalu menganggap bahwa kita harus sama laki-laki, bahkan harus lebih strong, harus lebih pintar, harus lebih. Bukan itu maksudnya. Laki-laki adalah mitra, di mana kita saling gitu. Jadi bukan lebih tinggi atau lebih rendah. Itu kita butuhkan juga, itu salah satu support system kita juga, laki-laki, apakah itu suami, ayah, anak laki-laki gitu. Dan kita harus menyadari peran kita. Kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai perempuan. Ya, di sini ada hati senantiasa patuh, bukan artinya semuanya yang dikasih tahu kita harus nurut, bukan. Kita harus mengerti dulu peran kita. Setiap tempat itu ada empunya, ada yang dikodratkan, yang dipantaskan. Maka dari itu kita harus mengerti apa sih kodrat, apa sih peran wanita itu. Hai, kali ini kita memiliki kesempatan istimewa berkunjung ke ruang baca Alex Tilaar dalam rangka mengucapkan terima kasih. Di sana sudah ada Ibu Wulan Tilaar beserta asistennya. Kita mendapatkan banyak cerita dari Ibu Wulan mengenai pentingnya sebuah komunitas dan memberdayakan komunitas untuk memajukan ekonomi rakyat yang berada di sekitar Rumah Gombong. Melalui inspirasi inilah diharapkan dapat diaplikasikan ke dalam ruang baca Alex Tilaar. Ruang baca Alex Tilaar bukan perpustakaan biasa, melainkan perpustakaan penuh sejarah dari peninggalan almarhum Alex Tilaar beserta dosennya di zaman lampau dalam menempuh pendidikan profesor di kala itu. Jika kamu ingin melihat buku-buku pendidikan zaman dulu, kamu bisa melihat koleksinya di perpustakaan ini. Perpustakaan ini juga tersedia wifi dan ruang space untuk kamu yang ingin mengadakan acara di sini. Tempatnya bagus, nyaman, serta lokasi yang sangat strategis. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyam
Jambi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi Jambi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.